Sebenarnya apa sih yang baru saja terjadi? Tadi ada bola, ada kaleng, dan juga ada trafikon. Ada apa sih dengan ketiga benda tersebut? Ternyata ketiga benda tersebut memiliki kesamaan loh. Apa? Jadi, ketiga benda tersebut merupakan bangun ruang sisi lengkung. Kira-kira kita bisa nggak ya mencari luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung? Bisa. Halo sahabat matematika, sekarang kita akan masuk ke materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang tiga dimensi yang pada permukaannya terdapat bagian berupa lengkungan, bukan hanya sisi datar saja. Contohnya, coba lihat. Kaleng minuman berbentuk tabung, trafikon berbentuk kerucut, dan bola voli berbentuk bola. Semua itu termasuk bangun ruang sisi lengkung. Setelah tahu pengertiannya, yuk kita masuk ke sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung. 1. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran atau alas dan tutup, dan 1 sisi lengkung atau selimut tabung. Mempunyai 2 rusuk berbentuk lingkaran, tidak memiliki titik sudut. 2. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu 1 sisi datar berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung atau selimut kerucut. Memiliki 1 rusuk melingkar. Memiliki 1 titik sudut, yaitu pada puncaknya. 3. Bola hanya memiliki 1 sisi lengkung, memiliki 1 titik pusat, tidak punya rusuk, dan tidak punya titik sudut. Nah, lihat bola ini. Sederhana kan? Tapi ternyata konsep matematikanya luar biasa loh. Supaya makin jelas, yuk kita bahas unsur-unsur dari bangun ruang sisi lengkung. 1. Tabung memiliki alas, tutup, tinggi, diameter, atau jari-jari, serta selimut tabung. 2. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, selimut kerucut, tinggi, garis pelukis, serta puncak kerucut. 3. Bola cukup dengan jari-jari atau diameter karena seluruh permukaan sisinya sama berupa lengkungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bangun ruang sisi lengkung punya ciri khas berupa permukaannya melengkung, dan contohnya bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, setelah ini teman-teman lain akan menjelaskan bagaimana cara menghitung luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Dan kemana-mana ya? Halo sahabat matematika, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian, sifat, serta unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai luas permukaan tabung. Yuk kita cari tahu bagaimana rumus luas permukaan tabung ditemukan. Nah, tahukah kalian jika luas permukaan tabung adalah gabungan dari satu persegi panjang dan 2 lingkaran? Mari kita bayangkan, jika selimut tabung dibuka dan dibentangkan, maka bentuknya akan menjadi persegi panjang. Nah, lebar persegi panjang tersebut adalah tinggi tabung atau T, sedangkan panjangnya adalah keliling alas lingkaran, yaitu 2πr. Maka, terbentuklah rumus luas selimut tabung, yaitu 2πrt. Nah, karena tabung mempunyai 2 lingkaran, yaitu alas dan tutup, maka kita tambahkan rumus luas alas lingkaran, yaitu 2πr kuadrat. Sehingga diperoleh rumus luas permukaan tabung, yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Sekarang, mari kita bahas mengenai luas permukaan kerucut. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut. Nah, kira-kira gimana ya cara kita untuk mengetahui luas selimutnya? Coba kalian bayangkan, kalau selimut kerucut dibuka, ternyata bentuknya adalah juring lingkaran. Nah, untuk rumus luas selimut kerucut bisa dihitung dengan menggunakan perbandingan, yaitu panjang busur per keliling lingkaran dikali dengan luas lingkaran. Atau luas selimut kerucut sama dengan PRS. Nah, karena kerucut juga punya alas berbentuk lingkaran, mari kita tambahkan rumus luas selimut kerucut dengan rumus luas alas lingkaran, sehingga rumusnya menjadi PR kuadrat ditambah PRS. Halo Sobat Matematika, saya Elsa Nurwati akan menjelaskan materi tentang bola. Sebelumnya, kalian sudah menyimak penjelasan mengenai bangun ruang tabung dan kerucut. Sekarang, mari kita bahas bangun ruang bola. Yuk kita cari tahu bagaimana luas permukaan bola ditemukan. Tahukah kalian bahwa
luas bangun ruang sebuah bola sama dengan luas 4 lingkaran. Kok bisa? Mari kita buktikan bersama. Tapi sebelum itu, kita harus ingat luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Konsep ini akan kita gunakan untuk memahami luas permukaan bola. Nah, sekarang kita lihat bola. Pernahkah kalian bertanya-tanya, berapa sih luas permukaan bola ini? Mari kita bayangkan. Jika bola ini kita buka seperti jaring-jaring, maka jaring-jaring sebuah bola dapat disusun menjadi bentuk yang lebih familiar, yaitu lingkaran. Dan yang lebih mengagumkan adalah ternyata luas permukaan bola sama dengan luas 4 lingkaran. Coba perhatikan, jika bola dipotong dari berbagai arah, setiap potongan akan menghasilkan lingkaran dengan jari-jari yang sama dengan bola. Nah, ingat ya, tadi kita sudah belajar mengenai luas lingkaran. Luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Nah, karena luas permukaan bola itu sama dengan luas 4 lingkaran, maka luas permukaan bola adalah 4 dikali V dikali R kuadrat. Dan penjelasan dari saya, bye-bye! Halo sahabat matematika, sekarang kita masuk ke bagian contoh soal ya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah tabung dengan tinggi 12 cm dan diameter alas 10 cm. Juga ada sebuah kerucut dengan garis pelukis 13 cm di bagian atas tabung dan setengah bola yang menempel di bagian bawah tabung. Pertanyaannya, itulah luas permukaan luar dari bangun ruang tersebut. Nah, untuk langkah awalnya, yang harus kita lakukan adalah mencari apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, tinggi dari tabung adalah 12 cm, lalu diameter alasnya adalah 10, jadi jari-jari alasnya 5 cm. Selanjutnya, yang diketahui adalah bagian kerucut garis pelukisnya, atau S, adalah 13 cm, dengan diameter 10 cm, maka jari-jari alasnya 5 cm. Lanjut, yang diketahui berikutnya adalah bagian setengah bola berdiameter 10 cm dengan jari-jari yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Langkah kedua, kita akan menghitung luas permukaan selimut kerucut. Rumus dari luas kerucut adalah Pi dikali jari-jari atau R lalu dikali garis pelukis atau S. Sehingga di luas kerucut didapat Pi dikali 5 dikali 13 sama dengan 65 pi cm kuadrat. Lanjut ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini, kita akan menghitung luas permukaan tabung. Rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari atau R dan dikali tinggi atau H. Maka didapat luas tabung sama dengan 2 dikali pi dikali 5 dikali 12 sama dengan 120 pi cm kuadrat. Lanjut ke langkah keempat. Di langkah keempat ini, kita akan menghitung luas permukaan setengah bola. Rumus dari luas bola adalah 2 dikali pi dikali R kuadrat. Dari luas permukaan setengah bola 2 dikali pi dikali 25 sama dengan 50 pi cm kuadrat. Nah, langkah kelima kita akan menghitung total luas permukaan bangun ruang. Pertama tadi kita sudah menghitung luas kerucut, lalu luas tabung. Selanjutnya kita juga sudah menghitung luas dari setengah bola. Dijumlahkan didapat 235 pi cm kuadrat. Nah, itulah contoh soal dari pembelajaran kita pada hari ini. Gimana? Mudah kan? Halo sahabat matematika, saya Darin Amida akan memandu kalian pada bagian ini. Hari ini kita akan bermain kuis seru tentang bangun ruang. Ingat, bukan hanya cepet-cepetan ya, tapi juga tepat. Jadi siapkan pensil, kertas, dan tentunya semangat belajar kalian. Sudah siap? Mari kita mulai kuisnya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu 20,25 pi cm kuadrat. Nah, agar kalian lebih mudah memahami penyelesaian kuis tersebut, ada beberapa tips penting nih yang harus kalian ingat. Yang pertama, coba kalian perhatikan dulu bentuk bandulnya. Eits, jangan bingung, karena sebenarnya bandul ini hanyalah gabungan dari setengah bola, tabung, dan kerucut. Jadi kuncinya adalah pecah dulu bangun gabungan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Tips kedua,
Hitung luas selimut untuk setiap bagian. Mengapa hanya luas selimut? Karena untuk menentukan luas masing-masing bagian, cukup hitung saja luas selimutnya. Sekarang kita akan menentukan luas selimut dari setengah lingkaran. Coba perhatikan bandul yang terdapat pada gambar. Diketahui diameternya itu adalah 3 cm, maka jari-jarinya adalah 1,5 cm. Setelah itu, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam luas permukaan setengah bola, yaitu 2πr². Maka didapatkanlah hasilnya yaitu 4,5 pi cm². Jadi luas permukaan setengah bola adalah 4,5 pi cm². Baiklah, terima kasih Kak Darin. Sekarang kita akan mencari luas selimut tabung dan juga luas selimut kerucut. Nah, untuk menentukan luas dari selimut tabung, ingat kembali ya rumus dari luas selimut tabung tersebut, yaitu 2 dikali P dikali R dikali T, seperti yang ada pada rumus di samping. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar yang dilingkari merupakan selimut tabung. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui jari-jari lingkaran itu panjangnya 1,5 cm dan tinggi tabung itu panjangnya 4 cm. Setelah nilai jari-jari dan juga tinggi tabung telah kita ketahui, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam rumus luas selimut tabung seperti berikut. Luas selimut tabung sama dengan 2 dikali V dikali R dikali T. Kita substitusikan sama dengan 2 dikali V dikali 1,5 cm dikali 4 cm dan hasilnya adalah 12 pi cm². Jadi kita memperoleh luas selimut tabung pada gambar tersebut adalah 12 pi cm². Nah, kita akan menentukan luas selimut kerucut. Ingat kembali kalau luas selimut kerucut itu rumusnya P dikali R dikali. Perhatikan gambar kerucut di samping. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa tinggi kerucut sama dengan 2 cm dan jari-jari sama dengan 1,5 cm. Nah, untuk mencari luas selimut kerucut, kita memerlukan garis pelukis. Karena garis pelukisnya belum ada, maka kita mencari nilai garis pelukis terlebih dahulu, di mana S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita substitusikan sama dengan akar dari 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya akar dari 6,25 dan S sama dengan 2,5 cm. Kemudian kita substitusikan nilai dari garis pelukis dan juga jari-jari ke dalam rumus luas selimut kerucut, di mana rumus luas selimut kerucut sama dengan V dikali jari-jari dikali garis pelukis sama dengan V dikali 1,5 cm dikali 2,5 cm dan hasilnya adalah 3,75 pi cm². Nah, langkah terakhir untuk menjawab kuis ini adalah dengan menjumlahkan semua luas yang telah kita peroleh, di mana jumlah total luas sama dengan luas setengah bola ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut sama dengan 4,5 pi cm² ditambah 12 pi cm² ditambah 3,75 pi cm² dan hasilnya adalah 20,25 pi cm². Maka luas permukaan bandul pada gambar tersebut adalah 20,25 pi cm². Maka jawaban yang benar untuk kuis ini adalah yang D, 20,25 pi cm². Nah, mudah bukan? Now I'm up. I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm